Bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi nuri nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Kalau mau nonton Pak, matiin aja HP-nya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah yang hadir di rumah Abah ya. Abah mendoakan panjenengan semua, Mas Tri, Pak Tahilah dari semua. Tadi kadang-kadang suka lupa. Pak Komandan dari semua, Mas Jamal, Pak siapa namanya Pak? Darkim, Pak Agus ya, dan semualah yang tidak bisa Abah sebutkan satu-satu. Di dalam seperti bagaimana biasa setiap Ramadan kita mengadakan obrolan Ramadan tadi semua. Adalah dalam rangka kita memahami tentang siapa diri ini, dari mana diri ini, dan untuk apa diri ini diciptakan ya. Maka pada malam hari ini Kang Agus sampai nanya berkali-kali judulnya apa, karena yang bertanya itu banyak gitu. Sampai bingung kita gitu. Kita mau pakai judul siapa gitu. Tapi pada dasarnya walaupun judulnya diganti, insya Allah isinya nggak jauh beda gitu. Mau botol pit, mau botol aqua, mau botol apa, yang sing penting tahu isinya air kan gitu semua ya. Kenapa kita perlu memahami ya tentang tadi ada pertanyaan dari Mas Subhan ya, sahabat yang ada di Kediri, tentang siapa golongan 4 golongan yang mendapatkan nikmat Allah. Yang dalam suratul Fatihah Allah menyebutnya adalah syiratal ladzina an'amta alaihim. Tadi semua adalah golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Maka sesungguhnya golongan orang-orang yang membawa nikmat ini hanyalah ini yang disebutkan mufassirin. Yang pertama adalah golongan anbiya, para nabi dan Rasul, para syuhada, para aulia. Kemudian adalah golongan muttaqin, golongan siddiqin, solihin. Satu sebetulnya itu. Adapun golongan yang lain boleh dikatakan adalah golongan salikin, abidin. Apalagi yang lebih parah, jangan-jangan kebanyakan kita ini masih golongan rogibin. Tadi semua. Jadi golongan rogibin itu sekelompok orang yang masih sangat tebal dunianya.
masih sangat tebal lupanya tadi semua. Maka yang oleh Abah selalu dibahas adalah tentang, dan adalah yang mungkin yang hari ini Mas Agus kasih judul. Apa kasih judulnya Mas Agus? Hah? Apa judulnya tadi, lupa? Oh gitu. Ya. Ya. Judulnya adalah Perjalanan Ruh dari sesungguhnya. Judul yang diambil oleh Mas Agus adalah Perjalanan Ruh, karena memang kehidupan ini adalah sebenarnya hanya kisah Allah dan Muhammad dari semua. Nah, ini kita harus mengerti dulu. Sebetulnya kisah ini adalah perjalanan Allah dan Muhammad, kekasihnya. Nah, inilah maka dalam surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ard. Allahnya nur langit dan bumi. Jadi semua. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka pahami, adalah kisah perjalanan ini adalah bukan perjalanan si Odang, bukan perjalanan Patahilah, bukan perjalanan Mastri, gitu. Tetapi adalah sesungguhnya adalah perjalanan Allah dan kekasihnya Rasulnya. Matahari dan cahaya matahari. Mubtada dan khobar mubtada tadi semua ya. Diri batin dan diri dohir tadi semua. Maka untuk mempelajari bab ini, maka perjalanan manusia itu harus diawali dari lillah. Lillah, billah. Kemudian ma'allah, lillah, billah, sampailah ma'allah, sampailah la haula wala quwata illa billah. Barulah sampai pada konsep dari la haula wala quwata illa billah, barulah nanti akan dijalankan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi semua ya. Maka inilah sesungguhnya tentang kisah perjalanan siapapun. Adapun kehidupan ini adalah masing-masing adalah diberikan peran. Dan juga yang harus dipahami adalah perjalanan ruh yang kemudian adalah pada saat dia turun ke tempat yang lebih rendah yang disebut jasad, maka inilah Mastri kehilangan. Ruhnya Mastri kehilangan memorinya. Semua. Padarkim kehilangan memorinya. Komandan hilangan memori. Tadi semua. Yang tadinya sebenarnya yang berjalan itu ruh. Bahkan ruh jauh diciptakan sebelum adanya seluruh makhluk yang dohir. Tadi semua. Maka sebetulnya Syirul Asror ini sejalan dengan konsep martabat alam 7. Ya. Syirul Asror. Maka sebenarnya saudara kita di Kejawen, Sunda, Wiwitan gitu. Sebetulnya mereka mengerti konsep ini dari awal. Ya, inilah tentang perjalanan ruh yang harus dipahami oleh kita. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Maka dijelaskan di dalam kitab Syirul Asror ini, ada Tuan Syekh Abdul Qadir menulis, i'lam wafaqakallahu lima yuhibbu wa yardha lamma khalaqallahu ta'ala ruha Muhammad. Jadi ketahuilah bahwa engkau diberi taufik segera dan dicintai dan diridhoi Allah. Makhluk yang pertama adalah disebut dengan ruh Muhammad tadi semua ya. Nah inilah maka dijelaskan adalah sesungguhnya
Dari ruh Muhammad itu ia diciptakan daripada cahaya jamalnya Allah. Maka itulah nama Ahmad, nama Muhammad itu adalah terpuji dari semua. Maka nanti pada saat manusia itu punya jasad, dia melaksanakan sholat itu dengan suratul Fatihah yang diawalnya dengan alhamdu. Maka alhamdu itu 5 huruf sebenarnya. Alhamdu itu adalah tubuh kita sebenarnya. Nah, adapun yang berkaitan tubuh kita pun adalah suratul Fatihah. Nah, disinilah kita harus mengerti kalau kita ingin kembali mengembalikan kesadaran yang pada saat ruh itu berjalan, si ruh kehilangan kesadaran karena terpengaruh penghalang adanya jasad. Inilah sesungguhnya. Ini semua kisah ini tentang itu sebetulnya. Maka dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Tuh, awal Nabi Muhammad bersabda, ya. Nabi bersabda, yang awal diciptakan oleh Allah itu ruhku. Tuh. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Tuh, nurku. Nah, Muhammad, hakikat Muhammad disebut nur karena dia adalah jauh dari kegelapan. Jauh dari kekotoran. Itulah kenapa nama Ahmad. Ahmad itu adalah yang terpuji di semua. Ya. Maka di penghujung nanti dalam perjalanan itu adalah bagaimana kita mentajalikan sifat ini sesungguhnya. Bagaimana kita menjadi makhluk yang terpuji. Maka untuk menjadi makhluk yang terpuji, maka jangan kita sebagai makhluk ingin dipuji. Maka itulah selalu kita awali dalam hidup ini, aku bukan siapa-siapa. Abah juga bukan ustadz, bukan kiai, apalagi mursyid. Tidak boleh punya status apa kalau kita mau pulang kepada Allah. Itulah kenapa hanya dengan cara mengkosongkan dirilah tanpa status. Nah, gitu. Maka jangan suka bikin status. Apalagi statusnya saya lagi miskin. Maka malaikat bilang amin. Jangan, ya. Kita ini kalau ingin kembali kepada Allah tanpa status, maka kita bukan apa-apa. Maka tadi doa Nabi Khidir, Bismillahi masya Allah la la yashuku khaira illallah. Sesungguhnya yang harus disadari, tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Semua kebaikan adalah milik Allah. Tadi Bismillahi masya Allah la yusyriku syu'a ilallah. Tapi juga kita harus menyadari, ya, sesungguhnya tidak ada juga yang bisa berbuat buruk. Tadi semua. Kalau itulah tauhid kita harus meluruskan. Tadi, ya, tauhid harus diluruskan. Bismillahi masya Allah maka min nikmatin faminallah. Tidak ada segala nikmat yang ada kecuali dari Allah. Barulah Bismillahi masya Allah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Inilah itikad yang harus, barulah akan muncul doa Nabi Khidir, Allahumma ftah alaina abwabal khair. Tuh. Pintu kebaikan. Allahumma ftah lana abwabas syihah, sehat, abwabal jannah, abwabar rahmah, abwabas syaadah, bahagia, pintu bahagia, pintu sehat, pintu berkah, abwabal barokah. Itu doa Nabi Khidir sebetulnya, sahabat. Maka itulah Abah selalu mengawali setiap
apapun kegiatan adalah yang pertama adalah dengan selalu menapikan diri kita. Maka itulah amaliyah yang kita buat, termasuk malam ini adalah malam kedua, masuk 22 ya. Oh, 22 Pak. Ya. Adalah bagaimana kita itikaf. Tadi Abbas sudah bahas tentang bab itikaf tadi semua. Itikaf itu adalah sesungguhnya adalah mengosongkan. Karena tidak ada gelas penuh yang bisa diisi. Tidak ada akal yang penuh yang bisa diisi. Tidak ada ilmu yang bisa diisi. Tidak ada kamar yang kosong kecuali yang kosong, yang kamar penuh yang bisa diisi. Ya. Tidak ada pikiran yang penuh yang bisa diisi, kosongkan tadi semua. Ya. Maka inilah awal dalam semua perjalanan. Maka baginda Nabi tadi bersabda, awwalu ma khalaqallahu ruhi, dari ruh baginda Nabi lah. Awwalu ma khalaqallahu nurku. Ruhi nuri, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Nah inilah hanya akal yang sempurna. Tidak bisa menggunakan akal-akalan. Tidak bisa menggunakan akal makhluk. Maka akalnya harus dikosongkan. Maka dalam istilah ulama ada 7 akal. Ma'asi, ma'adi, ghoribi, kulli, ya, akal. Maka itulah Syatwailah waktu bicara syu'aul basyirah. Syu'aul basyirah itu adalah akal yang sudah dengan cahaya Nur Muhammad. Maka dikatakan yushiduka kurbahu minka. Hanya akal yang sempurna, yang kosong dari identitas, dari status, dari pengakuan, yang dia akan bercahaya. Dari syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Wa ainul basyirati, sesungguhnya cahaya ainul basyirah adalah cahaya ilmu. Kan tadi. Tushiduka adamaka biwujudih, adalah hilangnya keberadaan adalah si Adam. Tadi adalah karena sudah fananya si Adam. Leburnya si Adam. Kosongnya si Adam. Karena dia sudah ditutupi dengan tajalinya Allah. Sampailah di penghujungnya adalah hakul basyirah. Maka inilah sahabat tentang perjalanan ruh yang harus dipahami. Ya. Maka dari awal, dari martabat alam 7 pada saat tadi di surat An-Nur, sebetulnya yang dikisahkan surat An-Nur ayat 35 ini, Allah menjelaskan kepada kita adalah tentang perjalanan ruh kita. Dari semua, dari dalam keadaan kosong alam ahadiyah, turunlah ke alam sifat, ke alam Muhammad, alam sifat, atau dalam martabat alam 7 dari alam la ta'yin, belum ada fi'il Allah, belum ada asma Allah, belum ada sifat Allah, belum. Ya. Inilah yang disebutkan alam kosong, alam la ta'yin. Alam belum ada kejadian apa, maka dia karena ingin dikenali. Nah inilah perjalanan ruh. Maka kita harus mengerti tentang surat Al-Hadid, wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Dari semua. Kita harus mengerti siapa yang awal, siapa yang akhir, siapa yang dohir, siapa yang batin. Tadi semua. Ya. Jadi inilah tentang perjalanan ruh yang sudah dituliskan dalam berbagai kitab, termasuk juga dalam Syirah Asrar, dalam kitab Ibnu Arabi, adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi. Ya, kemudian dalam kitab Lataiful Isyarah Imam
Qushairi, di dalam risalah Qushairiyah Imam Qushairi banyak. Mungkin juga di dalam Futuhul Ghaibnya Tuan Syabul Qadir, atau dalam Miskatul Anwarnya Imam Ghazali, dari semua ya. Kemudian yang ke sini muncullah kitab-kitab kecil, Kifayatul Awam, Tijan Ad-Darori, Dasukimul Barohin, dan itulah tentang bagaimana memahami tentang perjalanan ruh itu sendiri. Siapa hamba, siapa abid, siapa ma'bud, dari semua. Maka Abah sudah menjelaskan, sebetulnya diwujudkannya Adam ini adalah bukan untuk menyatakan, menjelaskan, mewujudkan adanya si Adam. Tapi sebenarnya adalah dia yang ingin mentajalikan dirinya. Maka itulah ada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah yang muncul luluberan dari nurnya Allah. Dari semua. Maka disitulah Allah nanti setelah muncul namanya Allah. Nah, maka muncul nama Allah itu dari cahaya Nur Muhammad dulu sesungguhnya. Karena Nabi awwalu ma khalaqallah ruhi. Awwalu ma khalaqallah nuri. Nah, dari nur itulah. Dari Nur Muhammad terpancarlah cahaya merah disebut narun. Cahaya kuning disebut hawaun. Cahaya putih disebut maun. Cahaya hitam disebut turabun. Yang nanti di alam asma. Itulah yang menjadikan nama dia. Bismi, nama yang satu. Yang disebut Allah. Maka tabah, yang pertama menyebutkan nama Allah itu Muhammad. Kalau nggak ada Muhammad dulu, nah Nur Muhammad, siapa yang menyebut nama Allah? Dan sebaliknya yang tadi, ya. Maka yang bersaksi itu siapa? Muhammad dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka Abah telah menjelaskan di awal tentang pada saat Allah tajalli kepada ruh Muhammad dan kemudian menjadi dari nur ruh Muhammad jadi Nur Muhammad. Maka antara Allah Nur Muhammad ini ya diskusi gitu. Siapa Tuhan, siapa hamba. Nah inilah sebetulnya kisah perjalanan martabat alam 7 dari alam kosong, alam la ta'yin, masuklah kepada ta'yin awal titik 1, masuklah nanti di alam asma titik 2, masuklah ke alam alif yang merupakan alam af'al Allah tuh. Nah, maka disitulah di alam af'al Allah kita ini dibagi. Maka yang pertama tadi setelah nama Allah itu muncul alif lam lam ha, dan yang pertama menyebut nama Allah itu Muhammad. Makanya pada saat Allah sedang ingin bercermin, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Kata Allah, siapa aku ini? Itu kan tadi semua. Coba kalau Patri lagi kelentang kelinting di dunia cuma Patri doang. Nama gua siapa? Dan jangan-jangan Patri juga nggak tahu punya mata. Nggak tahu punya telinga. Siapa saya ini? Siapa yang mendengar ini? Siapa yang mau manggil saya? Itulah dalam kisah hadis qudsi kata Allah, Anna kuntu kanzan makhfiyah. Aku ini tersembunyi, aku perbendaharaan yang tertutup dan tersembunyi. Kemudian fa'ahbabtu an uroba, tapi aku suka, aku mau dikenali. Faholakul kholqa. Nah inilah yang disebutkan oleh Nabi, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, maka hari ini kalau seandainya akalnya pakai akal si Idong, si Ujang, si Umar, si Umin, si Arkim, ya tidak akan sampai memahami Allah. Paham itu.
Jadi karena ini tadi pertanyaannya ada tentang perjalanan ruh, Abah harus babar dulu dari awalnya. Maka pada saat tadi kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Maka kata Allah, aku ini adalah nur. Akulah nur langit dan bumi dari semua. Maka dari situlah nampaklah bayangannya. Seperti Bapak pada saat bercermin nampak bayang. Kemudian pada saat Bapak lagi Padarkim ini siapa saya ini? Siapa nama saya ya? Gitu. Kemudian Darkim melihat cahaya cermin. Loh, itu siapa di depan saya? Maka Pak Darkim nanya, kamu siapa? Maka dia berbalik nanya, saya Tuan. Pak Darkim begitu lihat kaca bayangan Pak Darkim bilang saya Tuan. Kalau begitu kata Pak Darkim, saya adalah hamba. Gitu. Nah itulah awal sebetulnya. Maka kita harus mengerti bahwa itu adalah perjalanan kehidupan ini, perjalanan Allah dari goibul goib sampai dohir tuh. Maka tadi sebenar-benarnya yang dohir ini yang batin. Sebenar-benarnya yang akhir ini yang itulah dalam surat Al-Hadid wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Tuh. Nanti dibicarakanlah oleh mereka. Oleh Ibnu Rus, oleh Imam Ghazali, oleh Ibnu Sina. Dibahaslah oleh termasuk juga Ibnu Arabi, dibahaslah oleh mereka ahli-ahli ma'rifat, termasuk guru-guru kita yang mulia di sini Syekh Arsad Banjari, kemudian dibahas oleh Syekh Siti Jenar, dibahas lagi oleh Datu Sanggul, Syekh Palimbani, Syekh Junaidi Al-Batawi, di sana ada Tok Kenali, ada Tok Pramu, dibahaslah oleh termasuk keluarga-keluarga Abah. Semua adalah sampai Mama Arya Wiranudatar. Semuanya adalah ini sesungguhnya adalah dalam rangka membaca sesungguhnya siapa diri ini. Sesungguhnya perjalanannya. Maka setelah Pak Darkim itu berhadapan, maka yang dicermin itu berkata, aku Tuan. Tadi semua. Nah nih. Kemudian kata Pak Darkim yang bercermin, yang wujudkan Pak Darkim. Yang dicermin yang punya cahaya yang di depan. Adapun yang di kaca itu cermin tadi semua. Maka nanti semua kehidupan ini disebut al-alamu mir'atu al-haq. Karena semuanya berasal dari cermin. Dari cahaya sebetulnya kita ini sekali lagi. Kita ini cahaya. Tuh. Kita ini cahaya. Kemudian kita menjadi lupa kepada cahaya, merasa sudah ditonjok rasa. Nah, itu. Karena kita menjadi dohir. Tuh. Maka oleh ahli fisika sekarang sudah diuraikan. Ternyata semua materi ini energi. Dan semua energi ini berasal dari cahaya. Maka muncullah istilah-istilah dalam ilmu fisika. Foton, fermion, boson. Nah, oleh dalam kitab-kitab maka disebutlah Allah, Muhammad, Adam dari semuanya. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Satu sebenarnya, hanya tergantung di mana dia berada, itulah namanya. Sama saja tadi. Pak Darkim itu adalah sendiri. Kemudian kata Pak Darkim, wahai, jangan. Kalau engkau Tuhan, coba engkau sembunyi. Nah itu, coba Mas Tri bercermin, pas lagi gini dicermin, kata ditanya cermin tuh ngomong, ditanya siapa kamu? Saya ini Tri, gitu. Si bayangan ngaku dia yang di depan. Waduh, tentu saja Pak Tri, kalau kamu benar-benar aku, coba kamu sembunyi dari aku, ya nggak bisa. Tadi akhirnya pendek kisah ini pas yang Abah bisa menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ini tanajulat, tajalliyat, ta'ayunat sebetulnya. Maka sesungguhnya kehidupan kini hanya nur afal Allah. Tadi semua. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Nur zat Allah. Sesungguhnya nur. Maka itulah awwalu ma khalaqallahu nuri.
semuanya berasal dari cahaya. Nah, ada cahaya yang datang kayak matahari, maka ada cahaya yang menjadikan awal ujung cahaya bersama Allah, itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad satu ujung bersama Allah, satu ujung bersama Adam. Maka tadi pada Adam itu, di dalam diri Adam, dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Tapi dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Begitu tadi semua. Ya, istilah itu. Maka kalau nggak gitu, apapun yang dilakukan oleh kita dalam yang disebut judulnya ibadah, kita adalah akan kehilangan jejak. Kita tidak akan mengerti. Tadi semua. Ya. Dan inilah hari ini sebagai umat Muhammad, kita disuruh untuk dikembalikan. Suruh kembali. Makanya konsep innalillahi, kita berasal dari Allah, itu ada najul, itulah proses kita datang. Wa inna ilahi roji'un, dan itulah proses tarki, cara proses kita pulang. Dari itulah maka kita ini harus, jadi tadi maka 4 kelompok yang disebutkan suratul Fatihah, golongan anbiya, golongan syuhada, golongan siddiqin, golongan solihin, itu adalah mereka yang disebut oleh Allah, termasuk golongan syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sebenarnya hari ini kata Abah tadi juga bagus pertanyaan tadi, bagaimana cara mencari syuhada yang syuhada. Tadi sebetulnya malam 21 sekarang ini adalah dengan itikaf itu menjadikan diri kita syuhada. Tolong ini tisu Abah kesang. Tadi semua ya. Tadi semua ya. Makasih. Simpan aja sini Gus. Tadi semua ya. Jadi sampai tanggal 21, 23, 25, 27 sampai di penghujung tanggal 29 sampai malam takbiran, itu adalah kita merayakan diri kita seorang syuhada sebenarnya. Makanya pada saat Allah berfirman tentang di bulan Ramadan, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun, tadi kan perjalanan. Maka hidup manusia itu safar, marid, tadi semua. Nah, yang marid itu apanya? Sebetulnya Allah nggak bicara panu di situ. Allah nggak bicara adalah marid itu adalah penyakit mencret. Tadi penyakit kulit marid sebetulnya secara hakikat. Bukan penyakit mabuk udara, bukan. Karena kaitannya dengan kolbu. Maka tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Tadi semua ya. Itulah penyakit manusia terkunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum. Inilah manusia hari ini menderita karena dia terkunci hatinya. Itulah juga dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Itulah sesungguhnya manusia hari ini tidak bahagia karena kuncinya. Makanya kalaupun sholat, puasa, dzikir, maka kata Nabi banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang saum tapi iftar, buka. Tapi ada orang yang iftar tapi saum. Banyak orang kata Nabi haji tapi hanya arihlah jalan. Litijaro hanya dagang, lisum'ah supaya padarkim disebut haji sekali, haji 2 kali, haji 3 kali. Akhirnya jadi padarkim nurutan jadi tukang bubur supaya tukang bubur haji 2 kali. Tadi semua. Inilah
yang akhirnya menjadi dongeng kehidupan ini dari awal. Maka Allah sampaikan tadi bahwa ini disebabkan karena penyebabnya manusia setelah perjanjian dengan Allah. Nah, tadi kembali lagi pada Padarkim. Maka dari situlah ada istilah syahadat. Maka tadi nama Allah itu lebih disebutkan oleh Nur Muhammad dulu, baru ada nama Allah. Sebelumnya Allah itu belum punya nama. Dan Tuhan yang Tuhan itu tidak punya nama. Tidak punya sifat, tidak punya zat, tidak punya af'al sebetulnya. Maka disebut di alam ahadiyah, alam la ta'yin, alam kosong tadi semua ya. Maka tadi setelah Padarkim tahu bahwa sesungguhnya yang di bayangan itu ngaku, berhenti dia. Kalau engkau adalah Tuhan, sekarang engkau sembunyi. Ternyata bayangan Padarkim tidak bisa sembunyi. Akhirnya ditanya lagi tuh bayangan Padarkim, ditanya lagi, siapa kamu? Aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Tuh. Jadi Allah adalah sebagai mubtada, Muhammad bayangannya khobar mubtada. Tadi semua. Itulah kenapa wama arsalnaka illa rahmatan lil. Itulah Muhammad itu yang diutus. Diri dohirnya Allah yang disebut Muhammad. Tadi itulah yang disebut syahadat sejak. Maka yang pertama menyebutkan nama Allah itu Muhammad. Maka dia berkata tadi semua asyhadu alla ilaha. Itu kata siapa? Kata Muhammadlah yang menyebut itu. Aku bersaksi. Kata bayangan Padaim, aku bersaksi. Tiada yang nyata pada diriku kecuali Padarkim. Nah, itu. Kemudian Darkim berkata, anggaplah Darkim itu adalah nur. Nah, gitu. Dan dia menyebut pada bayangan yang dicermin disebut Muhammad. Yang dua-duanya nur. Maka disebut Nurullah, Nur Muhammad. Dua-duanya esa. Esa dua-duanya. Maka aku bersaksi, kata Nur Muhammad, tiada yang nyata pada diriku kecuali Nurullah. Begitu. Tadi. Dan kemudian Nurullah itu berkata, dan aku bersaksi sebenar-benarnya engkau wahai Nur Muhammad adalah utusanku. Utusan Allah. Maka disitulah dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflak. Dari situlah segala awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahul kalam, awwalu ma khalaqallahul akal. Dari semua ya, dari situ semuanya. Awalnya cikal bakalnya segalanya. Kemudian ruh itu melakukan dari semua perjalanan. Makanya nanti dan itu diabadikan dalam suratul Fatihah. Itulah kenapa manusia itu adalah tubuhnya suratul Fatihah. Maka seolah-olah batinnya itu la ilaha illa Allah. Maka itulah dalam suratul Fatihah, di penghujung suratul Fatihah ada 4 nun tadi semua. Dan di penghujung suratul Fatihah ada 3 mim tadi semua. Itulah tentang la ilaha illa Allah adalah batinnya si Adam. Muhammad Rasul Allah dohirnya. Dari batinnya Allah, dohirnya Muhammad tadi semua. Maka Allah dan Muhammad itu adalah esa. Dan dia tidak akan nyata kecuali pada wujud Adam. Tadi itulah maka Nurullah, Nur Muhammad itu esa. Tapi adalah nyata pada diri Adam. Maka Adamlah nanti yang akan mewujudkan
adalah Asmaul Husna. As-Saburnya Allah, Al-Afunya Allah, Ar-Rahmannya Allah, Al-Ghafarnya Allah. Tadi semua, maka 99 nama itu sesungguhnya adalah nama Allah yang nama ke-100-nya pada saat si insan memadukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah menjadi rahasia. Makanya Adam, maka insan adalah rahasiaku. Tadi semua ya. Itulah yang membawa rahasia itu si insan. Tetapi nanti yang mendohirkan tadi adalah bagaimana sifat sabarnya Allah, sifat syukurnya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat rahmannya Allah. Maka tadi Adam, dari nama Allah itu muncullah sifat yang utama Rahman Rahim. Dari Rahman Rahim itulah Maha Pengasih lagi penyayang, maka akan melahirkan sifat-sifat Allah yang 99 termasuk sifat Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Maka kata Abah, sungguh aneh umat Muhammad ini menjadi miskin. Tadi semua. Padahal pada saat kita memantulkan semua sifat-sifat nama dia, cuma syaratnya akan munculnya sifat Ghaniyun, sifat Mughni, sifat Razzaq. Itu setelah kita kembali pada sifat Nur. Allah adalah mensucikan, Allah mengembalikan semua apa yang menjadi Allah kepada Allah tadi semua ya. Maka itu berarti terjadilah syahadat kan tadi semua. Itulah maka tajalilah dari alam ahadiyah ke alam wahdah. Yang tadinya si Nur itu, Nurullah itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah ada pada Nur Muhammad. Tuh, tadinya si kapas itu sekarang dicari mana kapas? Mana kapas? Gak ada. Sudah menjadi tapi belum menjadi baju. Baru disampai di alam sifat. Oh, tapi nggak berhenti di situ, karena harus selesai sampai kepada alam arwah, alam af'al, yang mana af'al Allah itu menyiapkan tempat si Adam yang disebut dengan yang menyiapkan tempat si Adam yang disebutkan dengan apa? Adalah dunia, alam kabir tadi semua. Nah, adapun sementara tubuh manusia disebut alam sogir. Maka sebetulnya antara alam kabir dan alam sogir itu adalah sama tadi semua. Manusia ini adalah disebut alam sogir, sementara alam di luar manusia disebut alam sogir. Maka tadi kalau ingin mengenali diri Allah, langit Allah, malaikat Allah, tadi semua ingin mengenali arasnya Allah, ingin mengenali bahkan semuanya sama, cukup saja ambil dari tubuhmu setetes darah, cek di laboratorium, kalau setetes darah itu O, maka seluruh tubuhmu pun O. Kalau kamu cukup aja pelajari dirimu, siapa dirimu, maka engkau akan kenal dengan Tuhanmu, karena engkau adalah lautan yang sudah menjadi setetes air. Pelajari setetes air itu, maka kau kenallah semuanya. Itulah tentang hadis man arafa nafsahu faqad arafa robbahu tadi semua ya. Maka itulah di dalam suratul Fatihah maka pada saat Al-Quran juga sama, ada Al-Quran yang di luar diri, ada Al-Quran. Karena pada dasarnya Al-Quran yang sejati yang ditulis oleh dia sendiri adalah tubuh kita manusia. Maka ada suratul Fatihah pada tubuhnya, ada Yasin pada kolbunya, ada paling dalamnya Yasin ada wal yatalatof, ada latifah yang kelembutan yang ada di dalam diri, sampailah dirinya itu adalah ahad. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Maka setelah itulah diperintahkan kepada dia yang sudah sampai kepada ikhlas, yang sudah tadi lagi tidak memiliki status kedudukan, bukan ustadz, bukan kiai, bukan mursyid, bukan orang kaya, artinya adalah kosong. Maka kembali kepada itu berarti engkau sudah bertemu dengan merah dalimah tadi semua, ya. Itulah kenapa surat Kulhu itu disebut surat Al-Ikhlas. Surat yang tidak disebut Al-Ikhlas, tetapi masyhur surat itu adalah disebut surat Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu mukhlas? Apa itu mukhlis? Nah, ini harus kita paham. Yang disebut mukhlis adalah orang yang siap untuk menjadikan dirinya suratul Al-Ikhlas. Menjadikan merah dalima, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi semua. Adapun kita tidak akan bisa kembali ikhlas, kembali kepada tadi, wal awal adalah Allah. Maka kecuali kita adalah telah memfanakan diri kita, supaya kita ini bukan hanya mukhlis, tetapi mukhlas. Tuh, mukhlas. Jadi yang disebut ikhlas itu orang yang mukhlas. Orang yang mukhlas itu orang yang tidak punya status. Gitu. Ini dikit-dikit status. Tadi baru cair. Lagi tadi semua. Lagi miskin. Nah, itu. Inilah status. Maka kita di dunia ini kenapa sih harus ngotot punya status? Ngapain ngaku status kiai, ustad, apalagi mursyid, apalagi ngaku wali? Tadi kita. Maka tujuan kita adalah, marilah kita bari ngerokok ya? Ya nggak apa-apa. Karena ayo Mak. Ayo sok silakan aja Pak. Ada rokoknya. Jadi itu ya, ayo kita nikmati perjalanan ini. Nah, di mana beloknya manusia hilang kesadaran ini? Nah, inilah persoalannya yang harus kita kembalikan. Jadi kita harus mengerti penyebab sekarang manusia tidak bisa pulang. Penyebab manusia sekarang adalah kelimpungan. Penyebab manusia tidak bahagia, terutama orang Islam, Patri. Semua. Karena dia sudah hilang memorinya. Sementara di dalam surat ini pun adalah sebetulnya kenapa adalah apa namanya Syekh Athaillah mengatakan bahwa wa khalaqallahu al-arwahu kullaha minhu fi alamil lahut wa fi ahsani taqwim al-haqiqiyya wa huwa ismul apa jumlatil apa insi fi dzalikal alami wa huwal watonul asli dari semuanya. Maka dari nur dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut. Jadi semua ruh itu, maka tadi kata Abah, ruh itu satu sebenarnya. Seperti air itu satu. Kemudian air itu kemudian menjadi air darkim. Ruh air sawah. Awalnya semuanya berasal dari laut. Maka alam ahadiyah itu, alam wahdah itu suka diumpamakan bahrul hayat atau ruh hidropi. Ada ulama yang mengatakan ruh hidropi, ruhnya seluruh makhluk. Walaupun ruh itu nanti menjadi 9, ada ruh hewani karena ada manusia nanti ruhnya itu mampir dulu ke hewan. Maka dalam Quran kirodatan wa khanajir. Jadilah monyet dan babi. Maka jangan dikira ruh itu balik itu langsung Allah. Gitu. Tergantung adalah status. Nah, itu status. Status daripada si ruh. Maka dalam tubuh Darkim ada ruh nabati. Karena dulu pernah mampir di pohon kaktus. Nah, gitu. Tadi. Jadi pernah misalnya gitu, ini contoh pada Hakim, jangan sedih. Abah kan lagi kasih contoh gitu kan tadi, supaya Abah bisa akrab sama pada Hakim tadi semua.
mampirlah ke ruh, eong, eong. Nah, itu. Maka ruh itu seperti air. Jadi terserah kantongnya, terserah martabatnya. Maka hari ini lagi di akhir zaman kata Abah, kenapa Abah menyaksikan mayoritas itu sudah kembali manusia itu, si ruh itu lebih banyak berubah bentuk. Karena kembali lagi, itulah Quran mengisahkan lebih dari 60 benda yang Allah sebutkan, termasuk binatang, batu. Makanya kul kunu hijaratan au hadida, jadilah kamu besi dan batu. Ada yang jadilah kamu rumput, jadilah kamu ulet, jadilah kamu daun, jadilah kamu. Itulah yang harus tidak dipahami oleh manusia. Itulah manusia di dalam perjalanan panjang ruh itu dari semua. Pada saat air yang tadinya dari ruh Muhammad menjadilah disebut ruhlah yang menjadikan ruh datang ke mata disebut basor, ruh datang ke telinga disebut gradasi sesuai dengan tingkatan. Maka ada yang disebut ruh hewani, ruh apa namanya nabati, ruh apa namanya maka dibagilah 9 ruh itu. Ada ruh hidup yang di laut, dia naik dari laut turun lagi. Enak gitu. Maka itulah baginda Nabi bersabda, perjalanan ruh itu ada yang lambat, ada yang Maka di Al-Quran ada perjalanan ruh yauman au ba'do yaum, ada ruh perjalanannya seminggu, sebulan, setahun, 1000 tahun, sejuta tahun, sampai yang terlama yang Abah temukan dalam Al-Quran 7,5 miliar tahun. Barulah ruh itu kembali kepada alam asalnya. Itulah perjalanan semuanya. Sama saja. Ada air yang jatuh di laut. Nah gitu. Air apa kamu? Air laut. Jatuh di mana? Di laut. Beres urusan. Innalillah wa inna. Tapi ada air jatuh di gunung. Disebut air gunung. Tuh. Maka air itu, si ruh itu punya kewajiban balik lagi ke laut. Maka perjalanannya terseok-seok. Sempat mampir di air kocok. Maka disebutlah air Tapi jangan sedih jadi air kocok. Sesungguhnya, karena itulah banyak kenapa aulia Allah datang dari pintu maksiat. Tuh. Robiah Adawiyah dari Jablalah dia jadi waliyah. Saya Siri Sakoti dari perampoklah jadi wali. Tadi semua. Fudail bin Iyad, saya Siri Sakoti, kemudian termasuk Umar bin Khattab. Maka di kita termasuk juga adalah Sunan Kalijogo, Sunan Geseng, Sunan. Itu banyak orang-orang yang dalam berkembalinya dia ke laut itu melewati air comberan. Maka jangan sombong, jangan rendahkan orang yang sedang berada di dalam pintu comberan. Bisa jadi dia kembalinya lebih dahulu dari Bapak, sekarang jadi air aqua. Tapi lupa kepada diri saya. Inilah. Akhirnya dia nggak sadar. Kata air kocok, punten ya, maaf. Nah, itu. Dilewati dalam perjalanan ruhnya. Sahabat. Jadi inilah yang harus kita memahami tentang perjalanan ruh itu. Itu air itu panjang perjalanan Patri. Yang turun ke sawah disebut air sawah. Yang ke gunung disebut air gunung. Yang turun ke sungai disebut air sungai. Maka itulah di dalam alat toharoh dibagilah ada 7 air mutlak Itulah air laut yang jatuh sesuai nama air salju, air sumur, air sungai, air hujan. Itulah sebetulnya Allah bicara tentang 7 air mutlak dohir yang tadinya adalah berasal dari air laut. Semua air laut itu adalah berbondong-bondong melakukan sapar. Makanya tadi ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin
Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu kalau tafsiran ke dalam. Itu bukan hanya bicara tentang syariatnya. Tadi. Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul laku. Kalau kamu siam, kalau kamu imsak, kalau kamu upapasa, kalau kamu 21 itikaf, wukuf, maka perjalananmu akan lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa kita dengan 21 itikaf, 1, 2, 3, nanti 25, bahkan lebih dahsyat lagi nanti 27 atau 29. Tapi dimulai 21. Maka akan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka masuklah pada diri kita Al-Qur'an tadi semua. Akhirnya jelaslah perjalanan hidup tadi semua. Uripe tentrem, hatine bahagia, rezekine berkah tadi semua. Nyaman, dingin tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Ini sebaliknya, urepe bontang banting semua. Jadi pahami ya perjalanan ini semua, karena ruh itu melakukan perjalanan tadi semua. Maka tadi setelah itu baru kata Allah syahrul Ramadan tadi apa? Apa paman syahida minkum syahra falyasum. Tuh, si ruh yang sudah sadar tadi dia lebih imsak 21. Tuh. Tadi karena awalnya juga 21 tadi semua. Walaupun sekarang udah jadi sugus, dulunya hanya manis yang tajali menjadi gula. Satunya si Adam, yang duanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam suratul Fatihah ada 4 nun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang mendapatkan petunjuk ini si mim, maka dia akan masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Maka dia akan mendapatkan masuk kepada 4 golongan tadi. Anbiya, syuhada, sholihin, siddiqin. Kenapa disebut anbiya? Karena dia sudah saum, sudah mematikan dirinya. Bahkan dia sudah mati sebelum mati di medan perang. Maka kata Allah, sebetulnya syuhada itu bukan yang mati di Uhud, bukan mati di Badar, bukan mati di medan perang, karena dia mati beneran. Jangan-jangan hatinya ingin masih hidup. Tuh. Tapi orang yang saum itu mati di dalam hidup tuh. Maka tadi waktu tadi paman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum. Nah, jadi safar di situ bukan hanya safar. Sebetulnya kalau Allah bicara di Quran, kalau orang itu ngerti, safar itu bukan safar perjalanan dari satu kota menuju kota lain. Tapi perjalanan asalnya dari Allah menuju kepada Allah. Jadi kalau Allah ngomong hijrah, bukan hijrah dari satu kampung menuju kampung lain. Bukan dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain. Tapi asalnya Allah kembali kepada Allah. Makanya itulah Syekh Athaillah menjelaskan la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Sehingga muncullah di dalam Al-Quran orang-orang yang tidak mau mengamalkan Taurat, maka kata Allah dia disebut himar. Ulama-ulama yang tidak mau mengamalkan sebagaimana yang dicontohkan Allah dan Rasulnya, dia juga disebut himar. Tuh.
Jadi istilah Abah menyebut himar itu memang Allah yang menyebut istilah kepada siapapun yang tidak sejalan dengan frekuensi Allah disebut himar. Dia hanya tapi tidak melakukan perbuatan tadi semua ya. Cuma berisik doang aja himar itu. Maka dilanjutkan oleh Allah. Orang tadi paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka saum di sini pun adalah menahan dirimu, mematikan dirimu al-mutu qabla adamutu atau 21. Itikaf 21, itikaf nanti 23. Sampailah Lailatul Qadar. Tuh. Itulah tentang surat Al-Qadar yang 30 kata 114 huruf. Karena penggambaran sesungguhnya tubuh kitalah Al-Quran. Maka Allah menyuruhnya lebih banyak membaca kitab pada diri daripada kitab di luar diri. Dari semua. Karena inilah yang harus dipahami. Ya kalau nggak begitu, saparnya dihitung sekarang mas sapar oleh para fuqaha, sapar perjalanan dari kota A ke kota B. Penyakitnya adalah tadi panu, urap. Bukan pikulubihim maradun, itu adalah sudah tadi penyakit lupa, amnesia kepada Allah. Padahal dari awal sudah ada perjanjian alastu birabbikum. Itu penyakit itu sebetulnya yang sedang diomongin. Cuma tadi maka kata Abah, kalau nggak kenal pada Allah tidak akan faham isi itu. Karena yang tahu isi Quran firman Allah hanya Allah sendiri. Dari semua tadi paman syahida minkum syahra falyasum. Nah, dia sudah menyaksikan paman syahida, menyaksikan paman syahida minkum syahr, bulan. Maka dia imsak, menahan dirinya. Bagaimana dia tahu bahwa itu dia saum kepada paman syahida minkum syahr? Maka sesungguhnya hidupku hidup Allah, maka tahanlah. Nah, inilah maka itikaf yang dilakukan 21, 23, 25 hakikatnya sama, menengkuk lidah, merapatkan gigi. Itulah supaya kita ada Lailatul Qadar. Kalau ingin mendapatkan khairun min alfi syahr. Tadi syahrin. Tadi paman syahida minkum syahr. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa surat Al-Qadar itu adalah luar biasa. Surat yang jumlah adalah katanya 30, sebanyak jumlah 30 juz Al-Qur'an. Tapi hurufnya sebanyak 114 huruf. Sampai dikata hiya itu adalah angka yang ke-27. Kenapa? Karena 9 kali 3 disebutkan dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang ketiga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, lawannya surat Al-Qadar ini ada Al-Hakumut, juga sama. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Diulang 3 kali lagi. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau enggak berjalan menemukan 3 tadi Lailatul Qadar dengan tulisan huruf Lailatul Qadar 9 huruf disebutkan 3 kali oleh Allah. Karena pada dasarnya tadi dari Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dari Allah pada Muhammad, pada Adam. Dari semuanya. Itulah hakikat syin. Itulah hakikat nanti kita harus kembali kepada Allah dengan cara itu. Tadi semua ya. Itu yang harus dipahami dari semua. Ya. Jadi kalaupun melakukan Patri, melakukan baca Yasin, malam ini tahajud sampai 2000 rakaat dari semua. Ya. Kalau nggak ngerti judulnya, tidak semua orang. Kalau soal nanam, petani Indonesia itu lebih rajin daripada petani Thailand.
Bahkan petani Indonesia pakai bismillahnya kenceng lagi. Pakai duha dulu lagi sebelum nanam. Tapi hasil panennya gagal.